wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Lailatus Solihah, NIM 12402173426. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, tim laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menetapkan PPL gelombang 3 ini dilakukan secara virtual, yang mana PPL ini dilakukan pada desa masing-masing. Sesuai dengan jurusan saya, yaitu Ekonomi Syariah, PPL dilakukan untuk meneliti potensi desa ataupun lembaga perekonomian desa. Dan saya berkesempatan untuk melakukan PPL pada industri sabuk kopel yang ada di Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe sebagai apresiasi untuk mendukung saya dalam melakukan penelitian-penelitian yang bermanfaat. Silahkan menonton. Pada saat ini, di seluruh dunia sedang terjadi pandemi yang membawa dampak besar pada kehidupan manusia. Sedangkan pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Dan pandemi ini dinamakan sebagai COVID-19. Penyebaran virus ini sangatlah cepat dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan keputusan pemerintah dalam langkah dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Hal tersebut haruslah didasari oleh kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas berkumpul dengan orang banyak dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan apabila berada di luar rumah. Dengan adanya PSBB yang semakin meluas di tanah air, menghentikan roda perekonomian. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan bakal turun secara drastis. PSBB berdampak pada kontraksi perekonomian tidak hanya di Indonesia, akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. PSBB di berbagai negara mereka melakukan penutupan total atau lockdown, memberikan dampak yang luar biasa serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seperti contoh kasus yang terjadi pada industri sabuk kopel yang berada di Desa Sumberingin Kidul. Sebelum munculnya COVID-19 dan adanya PSBB, permintaan akan produk pada industri tersebut sangatlah lancar. Dan setelah adanya pandemi dan PSBB tersebut, permintaan akan produk bisa dibilang turun sangat drastis dan hampir tidak ada pesanan sama sekali. Industri sabuk kopel didirikan oleh Bapak Juwanto Ari beserta istrinya Ibu Surati pada tahun 2000. Lokasi industri ini berada di lingkungan 1, RT 2, RW 1, Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Alasan Bapak Juwanto Ari mendirikan usaha ini untuk membuka lapangan pekerjaan, mensejahterakan perekonomian masyarakat, serta membantu perekonomian masyarakat sekitar. Industri sabuk kopel Bapak Juwanto Ari ini dibilang cukup berkembang dengan baik. Pada awalnya, karyawan di industri ini hanya sejumlah kurang lebih 10 orang. Dan pada sampai saat ini, jumlah karyawan di industri sabuk kopel ini kurang lebih berjumlah 20 karyawan tetap dan 5 karyawan tidak tetap. Dari hasil wawancara dengan istri Bapak Juwanto Ari, yaitu Ibu Surati, selama menjalankan usaha ini selalu mengalami keuntungan dan hampir tidak pernah mengalami kerugian. Walaupun setiap usaha pasti akan ada kendala dalam pelaksanaannya, akan tetapi Bapak Juwanto Ari beserta Ibu Surati dapat mengatasinya dengan baik. Dan masalah yang dihadapi saat ini adalah adanya PSBB yang menyebabkan macetnya pemasaran produk. Hal ini membawa dampak besar baik bagi industri sendiri maupun bagi karyawan. Karena selama adanya PSBB, permintaan akan produk cenderung menurun drastis. Dan apabila permintaan menurun, maka karyawan juga tidak bisa memproduksi sabuk.
Dari permasalahan yang dialami oleh lembaga, pihak lembaga mengambil keputusan untuk meliburkan sementara ataupun tetap masuk bekerja. Namun, tidak setiap hari, melainkan hanya 1 minggu 3-4 kali bekerja. Dan selain itu, proses produksi yang dilakukan pada industri tersebut juga dibatasi. Mereka hanya dapat memproduksi apabila mendapat permintaan dan memproduksi sedikit hanya untuk dijadikan stok saja. Berikut ini adalah video hasil praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan kurang lebih 1 bulan pada industri sabuk kopel yang ada di Desa Sumringin Kidul, Kecamatan Munut.
3 IAIN Tulung Agung tahun 2020. Semoga dengan adanya video kali ini dapat menambah wawasan bagi penonton terkait dengan PPL versi pandemik atau virtual. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahumma fiq ilal afwan tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.